Kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 8.30 malam di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Barat. Pada malam terjadinya penganiayaan, Mario bersama kekasihnya Agnes Gracia ditemani Shane Lucas mendatangi rumah dari kawan David dengan mengendarai mobil Rubicon. Adapun maksud pertemuan mereka adalah untuk mengambil kartu pelajar Agnes dan mengembalikan kartu pelajar David. Akan tetapi ketika bertemu, Mario menjadi emosi dan menyuruh David untuk melakukan push-up dan gaya tobat. Namun David tidak dapat melakukannya dengan baik. David tersungkur di jalan. Lalu dengan sadisnya, Mario menendang bagian kepala David. Agnes dan Shane bergantian merekam aksi brutal ini dengan kamera telepon selular. David mengalami cedera otak parah akibat penganiayaan ini. Klaim pada kasus Rubicon. Penganiayaan dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari sekitar pukul 8.30 malam. Penganiayaan terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Barat. Mario mengendarai mobil Rubicon pada saat mendatangi David. Mario mendatangi David bersama Agnes Gracia dan Shane Lucas. David mengalami cedera otak parah akibat penganiayaan tersebut. Klaim faktual. Senin malam terjadi penganiayaan oleh anak pejabat karena cemburu. Klaim nilai. Kecemburuan yang berlebihan menyebabkan penganiayaan. Klaim subjektif. Agnes mendapatkan hukuman berat karena memicu penganiayaan. Klaim non-subjektif. Agnes mendapatkan hukuman ringan karena hanya merekam aksi penganiayaan tersebut. Teknik identifikasi yang kami lakukan adalah dengan membaca, menonton kasus ini dan prosesnya dari berita-berita digital terpercaya di bawah ini. Yaitu pertama, wawancara eksklusif di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi dengan Rosiana Silalahi dalam acara Rosi. Kedua, yaitu pernyataan Melissa Anggraini, kuasa hukum dari David Ozora dalam Selamat Pagi Indonesia di Metro TV. Ketiga, yaitu rekonstruksi penganiayaan David Ozora di lokasi TKP yang ditayangkan di Kompas TV. Latar belakang terjadinya penganiayaan adalah Mario geram atas aduan kekasihnya Agnes bahwa David telah melakukan pelecehan. Mario, Agnes, dan Shane merencanakan pertemuan dengan David dengan alih-alih untuk mengambil kartu pelajar Agnes dan mengembalikan kartu pelajar David. Teridentifikasi bahwa pelakunya adalah Mario Dandi Satrio, Agnes Gracia, dan Shane Lucas. Evaluasi. Dalam rekonstruksi, Mario berkali-kali menendang bagian kepala dan bagian belakang leher David. Tidak ada perlawanan, karena David jatuh tersungkur di jalan. Aksi ini terhenti ketika seorang wanita berteriak, "Woi!" Akibat dari aksi penganiayaan ini, David mengalami kerusakan otak parah, sempat koma, dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Jakarta selama hampir 2 bulan. Argumen dalam kasus Mario dan David mengalami cedera di bagian otak yang cukup parah dan sempat koma. David pun telah pulang dari rumah sakit dan menjalankan perawatan di rumah. Mario dan Shane pun ditangkap dan dipenjarakan di Mabes Polri.
Sementara Agnes, anak yang terlibat dalam kasus ini dan memiliki konflik hukum, sementara sidangnya berlangsung tertutup karena masih berstatus anak, sudah dijatuhkan hukuman 3,5 tahun dan dihukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Agnes Gracia berusia 15 tahun, artinya masih berstatus anak. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Agnes adalah 3,5 tahun penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Meskipun Agnes dianggap pemicu dari perbuatan keji ini, dan perbuatannya adalah tidak lazim dilakukan oleh anak seusianya. Namun, dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak adalah berlaku bagi Agnes, yaitu sepertiga dari sanksi orang dewasa. Yang pertama, modus ponens. Jika Mario Dandi melakukan tindakan penganiayaan, maka Mario Dandi melanggar hukum. Mario Dandi melakukan tindakan penganiayaan, oleh karena itu Mario Dandi melanggar hukum. Yang kedua ada modus tollens. Jika isi chat antara David dan Agnes memiliki indikasi pelecehan seksual, maka David dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap Agnes. Akan tetapi, David tidak dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap Agnes. Jadi, isi chat antara Agnes dan David tidak memiliki indikasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh David terhadap Agnes. Untuk pola yang ketiga, yaitu adalah pola reductio ad absurdum. Untuk premis yang pertama, jika Mario Dandi melakukan tindakan penganiayaan, maka ia akan berisiko untuk diadili dan dihukum. Lalu untuk premis yang kedua, jika Mario Dandi tidak melakukan tindakan penganiayaan, maka ia tidak akan berisiko untuk diadili dan dihukum. Lalu untuk premis yang ketiga, Mario Dandi tidak ingin diadili dan dihukum. Kesimpulannya adalah, Mario Dandi seharusnya tidak melakukan tindakan penganiayaan. Lalu yang keempat, yaitu ada pola dilema. Untuk premis yang pertama, jika Mario Dandi mengakui tindakan penganiayaannya, maka ia akan diadili dan dihukum. Lalu untuk premis yang kedua, jika Mario Dandi tidak mengakui tindakan penganiayaannya, maka ia tidak akan diadili dan dihukum. Kesimpulannya adalah, Mario Dandi harus memilih antara ia mengakui tindakan penganiayaannya dan menerima konsekuensinya, atau tidak mengakui tindakan penganiayaannya dan tidak akan diadili dan dihukum. Contoh argumen induktif spesifik dalam kasus rubrikon adalah 1. Jenis induktif spesifik analogi Sekolah Taruna Nusantara adalah sebuah sekolah semi-militer di Indonesia. Selain mengajarkan pendidikan akademis, di sekolah tersebut juga diajarkan keterampilan fisik berupa pertahanan diri. Jika Mario Dandi ternyata pernah bersekolah di Taruna Nusantara, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa Mario Dandi pasti memiliki keterampilan pertahanan diri yang hebat juga. Kedua, generalisasi induktif. Ayahnya Mario Dandi, Rafael Alun, pada saat kasus ini terjadi, menjabat sebagai eselon 3 Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Rafael Alun memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Maka dari itu, para ASN yang menjabat di Ditjen Pajak pasti kaya. Yang kedua, kausalitas atau hubungan sebab akibat atau sebaliknya. Ibunya Mario Dandi, Ernie Meike, adalah seorang pengusaha kuliner. Dia memiliki sebuah restoran mewah di Yogyakarta bernama Billy Kayu. Karena peristiwa kasus penganiayaan ini, tidak lagi ada pelanggan yang mau datang ke restoran Billy Kayu tersebut. Dalam kasus ini terdapat kesesatan berpikir informal. Yang pertama adalah argumentum et misericordiam, di mana Agnes meminta keringanan hukuman dikarenakan Agnes masih di bawah umur dan orang tua Agnes sedang sakit keras. Yang kedua adalah argumentum et populum, di mana orang tua Agnes senang kepada Mario dikarenakan Mario anak seorang pejabat. Yang ketiga adalah argumentum et hominem, Mario diperlakukan sebagai anak manja di dalam rumah. Yang keempat adalah argumentum et verecundiam, di mana Mario sering melakukan pada ibu kantin di sekolah Mario. Yang kelima adalah ignoratio elensi, di mana Agnes tidak berperilaku lazim sebagai seorang anak. Yang keenam adalah
red herring, di mana pemerintah meminta masyarakat untuk wajib pajak, sedangkan Rafael Alun sendiri, Ditjen Pajak, tidak wajib pajak. Yang ketujuh adalah kesesatan presumsi. Di dalam BAP, Mario menyatakan bahwa dia mendapatkan bisikan dari Agnes untuk menganiaya David.